Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di masjid yang penuh berkah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa menghantarkan kita, menjadikan kita menjadi orang yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang terus muqarrabah, mujahadah, dan selalu qanaah terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada kita sekalian. Dan pada malam hari ini juga kita sudah memasuki di bulan Rabiul Awal, yaitu bulan untuk mengingat dan mengenang kembali bagaimana sosok manusia agung dilahirkan 1400 tahun yang silam dan menyebarkan agama Islam, membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya membuka sebuah peradaban baru, peradaban yang pada saat itu dalam keadaan memasuki fase jahiliyah dan pada akhirnya berada dalam fase yang penuh hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita juga menjadi bagian dari umat beliau. Mudah-mudahan kita pun sampai mendapatkan sahabat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan mencoba mengkaji salah satu ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yaitu surat Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Al-Quran menyebutkan, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wadhkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah akan nikmat yang Allah berikan kepada kalian semua. Id kuntum a'daan, pada saat kalian saling bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah melembutkan, menyatukan hati kalian semua. Fa'anqadakum minha, lalu Allah juga menyelamatkan kalian semua dari rasa permusuhan yang dalam. Kemudian fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, lalu kalian menjadi dengan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ikhwana, saling menjadi saudara, saling menjadi kawan, dan juga saling bahu-membahu untuk senantiasa membangun persaudaraan. Wa kuntum ala safa hufratin minan nar, dan saat kalian berada di tepi jurang neraka, lalu fa'anqadakum minha, Allah juga menyelamatkan kalian. Selanjutnya kadzalika, begitulah yubayyinullahu lakum ayatihi, Allah menjelaskan ayat-ayatnya. La'allakum tahtadun, agar kalian menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Masjidnya Masjid Al-Hidayah. Kajian pada malam hari ini juga kajian bagaimana kita untuk senantiasa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, simpelnya begini. Orang yang ingin mendapatkan hidayah, maka ikuti ayat ini dengan baik. Allah sudah menjelaskan. Apa menjelaskannya? Fadkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian semua. Lalu pertanyaannya, nikmat apa saja? Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmatnya apa? Kita diberikan keluarga yang utuh, itu adalah menjadi sebuah nikmat. Kita diberikan anak-anak, itu adalah merupakan nikmat. Kita diberikan istri yang cantik dan solehah, itu juga nikmat. Kita punya tetangga, nah itu persoalannya kalau istrinya jelek, nah itu nikmat juga ya. Kita punya tetangga yang baik, itu juga nikmat.
Kita diberikan kehidupan, napas, bernapas, itu juga nikmat. Kita senantiasa masih melihat, itu juga nikmat. Wah, kalau kita urai semuanya, banyak sekali, dan tentu saja kita tidak bisa menghitung seluruh nikmat yang Allah berikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk menggerakkan jari kita saja. Mungkin seseorang di antara saudara-saudara kita sulit untuk menggerakkan jari tangan. Tangan kita begitu bebas. Kaki kita begitu bebas, melangkah begitu bebas. Jangankan berjalan, lari pun kita masih bisa. Berlari dengan cepat. Tanpa sadar itu adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi kita kadang-kadang lupa dengan nikmat itu. Sehingga dijelaskan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian bisa menghitung nikmat Allah yang telah diberikan, sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitung dengan secara detail, dengan secara rinci nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Termasuk hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat yang paling penting itu juga adalah nikmat kemerdekaan. Nah, kan gitu kan. Nikmat kemerdekaan itu luar biasa itu. Saya sering berkali-kali bahwa Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka itu adalah merupakan anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina sampai sekarang masih belum merdeka. Saya sering mengingatkan itu. Waktu Indonesia merdeka tahun 1945, negara yang cepat memberikan dukungan kepada Indonesia sebagai negara yang merdeka itu adalah negara Mesir dan Palestina. Itu luar biasa. Pada saat itu negara Mesir adalah negara yang pertama kali mendukung bahwa Indonesia adalah negara merdeka. Lalu disusul oleh Palestina. Orang-orang Palestina, rakyat Palestina langsung menyatakan dukungannya bahwa Indonesia adalah sebagai negara yang merdeka. Makanya wajar kalau sampai saat ini negara kita, bangsa kita selalu terus memperhatikan bagaimana kemerdekaan untuk bangsa Palestina. Kenapa? Karena orang-orang Palestina, rakyat Palestina, bangsa Palestina adalah orang yang pertama kali, bangsa yang pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia. Ini perlu harus tahu sejarah. Jadi kenapa sih begitu pemerintahan dari mulai pemerintahan Soekarno sampai sekarang Pak Prabowo kok begitu terus mendukung tentang kemerdekaan bangsa Palestina? Karena memang orang-orang Palestina, bangsa Palestina adalah bangsa yang pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangsa kita sangat beruntung. Bangsa Palestina mungkin sampai saat ini belum beruntung. Makanya wajar kalau kita sebagai bangsa yang merdeka, maka itu adalah merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga para pendiri bangsa mengatakan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Wah, itu jelas sekali itu. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Jadi kemerdekaan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar kalau kemerdekaan itu patut kita syukuri. Lalu bagaimana cara mensyukurinya? Nabi SAW, beliau cara mensyukuri kemerdekaan adalah dengan cara apa? Dengan cara berdoa, banyak berdoa. Apa yang dibaca beliau? Membaca beliau adalah Subhanallah wa bihamdi astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa yang senantiasa dibaca oleh beliau pada saat beliau memperingati kemerdekaan kota Mekah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Oleh karena itu doa itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah doa yang paling terbaik. Sehingga Syekh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Risalah Al-Mu'awanah, beliau mengurai tentang doa itu. Doa yang paling terbaik adalah baca Subhanallah wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti bisa dicek nanti. Dalam kitab Risalah Al-Mu'awanah, penulisnya adalah Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Sangat luar biasa sekali.
Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka ini contoh ya. Tapi ingat bahwa setiap yang namanya anugerah itu pasti itu akan menimbulkan satu permusuhan. Kenapa begitu? Karena Qur'annya pun juga sudah menjelaskan. Fadkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Pada saat kalian itu adalah bermusuhan. A'daan, bermusuhan, saling bermusuhan. Suami dengan istri itu sering bertengkar. Orang tua dengan anak juga sering bertengkar. Tetangga itu adalah merupakan anugerah rezeki, nikmat. Tetapi tidak sedikit orang bertengkar dengan tetangganya. Istri, pasangan itu adalah nikmat yang Allah berikan, tetapi tidak sedikit orang bertengkar dengan istrinya. Bahkan bisa pisah dengan istrinya. Artinya korelasinya apa? Ayat ini begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan lebih detail dan lebih dalam. Fadkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan. Tapi apa? Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu Allah genapkan, lalu Allah satukan hati kalian, pada akhirnya kalian menjadi orang yang bersaudara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya berbeda ketika kajiannya ada kajian subuh. Nah, kalau kajian subuh kan tanpa direkam seperti ini, sehingga apa? Sehingga bebas. Tapi karena sekarang direkam, saya nggak bisa bebas. Gak bisa bebas saya. Kenapa? Karena direkam. Sehingga kata Pak Rahmat, Pak, karena ini di video, nanti penjelasannya, pembahasannya agak serius, Pak. Nah, begitu kata Pak Rahmat begitu. Yang kedua, Pak, karena pembahasannya agak serius, maka pengajiannya tidak perlu lama-lama. Begitu kata Pak Rahmat. Apalagi kalau malam hari ini, apalagi kata Pak Detris, malam ini adalah malam yang istimewa. Diperkuat oleh Pak Iwan, karena malam Jumat ini adalah malam ada tasyakuran. Wah, ini kan luar biasa. Jadi lebih cepat lebih baik. Pak Tilhan sudah mengingatkan saya, Pak, insya Allah ada yang tasyakur binikmah pada malam Jumat ini. Nah, sehingga gimana? Lebih bagus, lebih cepat, bila perlu 6:30 sudah selesai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ada orang yang bertanya, sahabat saya bertanya, bagaimana Pak Ustadz? Saya pusing. Pusing kenapa? Pusing, saya memikirkan anak saya. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada saya anak, berupa anak. Tetapi kenapa saya kenapa saya kesal terus pada anak saya? Begitu. Saya katakan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada peluang untuk melakukan kebaikan, ada peluang ibadah untuk memperbaiki anak-anak Anda. Seandainya anak Anda itu baik terus, maka tidak ada celah, tidak ada peluang untuk amal ibadah. Jika ada pengorbanan, makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika pasangan kita, istri kita misalnya mengecewakan kita, itu adalah ladang amal untuk kita. Apakah kita mampu, apakah kita sanggup untuk fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Untuk senantiasa mengikat, untuk senantiasa melembutkan, menyatukan di antara hati-hati yang berbeda itu. Ini hanya cerita saja, jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit. Kalau yang namanya musabaqah. Itu musabaqah itu apa? Musabaqah itu adalah perlombaan. Di sini ada lomba enggak ya? Untuk apa? Untuk kegiatan ini, kegiatan apa? Kegiatan Agustusan. Ada lomba ya? Ada. Oh, ada lomba. Ada lomba enggak? Ada lomba. Aman semuanya ya? Aman, alhamdulillah. Pak Detris senyumnya berbeda. Juara.
pasti yang juara itu adalah bahagia, tetapi yang tidak juara itu penuh dengan kekecewaan. Kadang-kadang yang tidak juara yang penuh kekecewaan ini menimbulkan kalau tidak ditekan ini bisa berbahaya, kan begitu kan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita semuanya bahwa yang paling penting itu adalah hati. Yang paling penting itu adalah hati. Fa'allafa baina qulubikum. Bagaimana Allah menyatukan hati kalian semuanya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita harus senantiasa sabar pada saat kita menghadapi sebuah kekecewaan. Lalu bagaimana caranya? Caranya, karena Al-Quran sudah menjelaskan fa'in tanaza'tum fi syai'in. Kenapa demikian? Karena suatu saat kalian pun juga akan terjadi polemik, terjadi konflik. Jadi berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak sedikit juga menimbulkan konflik. Sebagai saya jelaskan tadi, dalam tatanan rumah tangga ada konflik. Ada pertarungan antara calon kepala desa dengan kepala desa. Dan ujungnya adalah konflik permusuhan. Kakak dan adik berebut harta warisan, akhirnya terjadi konflik juga. Padahal bukan orang lain. Lahir dari rahim yang sama. Tapi apa? Tetapi di situ ada muncul konflik. Nah, oleh karena itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya berawal dari sebuah nikmat, tetapi kadang-kadang nikmat itu bisa menimbulkan konflik. Bisa menimbulkan perselisihan di antara orang-orang yang mendapatkan nikmat. Kenapa? Karena di satu sisi orang begitu bahagia menerima kemenangan, tetapi di satu sisi yang lain orang tidak menerima kemenangan orang lain. Kan baik begitu. Tapi ini gak ada kaitannya dengan Agustusan, gak ada ini ya. Ini kaitannya dengan ayat ini yang kita bahas, yang kita kaji. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka di awal ayat Al-Qur'an itu, jika kalian ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena adanya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Kuncinya apa? Kuncinya berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah. Para ulama tafsir menjelaskan apa yang disebut dengan hablullah. Ulama tafsir menjelaskan pada saat kalian menghadapi sesuatu maka kembali berpegang kepada tali Allah. Tali Allah itu apa? Mereka menjelaskan tali Allah itu adalah Al-Quran. Pada saat kita ada terjadi polemik, terjadi perbedaan, maka apa? Kembalikan kepada Al-Quran. Farudduhu ilallah. Kembalikan kepada Quran. Terus apa lagi? Ulama yang lain menjelaskan apabila kita menghadapi persoalan, apakah persoalan keluarga, apakah persoalan masyarakat, apakah persoalan bangsa dan negara, maka apa? Maka farudduhu ila dinil Islam. Itu menurut para ulama. Jadi hablullah itu adalah tali Allah, itu adalah yang pertama Quran penafsirannya, yang kedua adalah dinul Islam, yaitu agama Islam. Jadi ketika kita kembalikan kepada agama, nuansa agama, basis agama, ajaran agama, maka semua persoalan itu menjadi selesai. Tidak menjadi blunder, tapi menjadi selesai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Saya teringat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat berbicara tentang tafarruq, maka ada seorang ulama yang bernama Syekh Al-Imam Al-Baghdadi. Beliau menulis satu kitab yang berjudul adalah Al-Farqu Bainal Firaq. Perbedaan di antara perbedaan-perbedaan. Perselisihan di antara perselisihan-perselisihan. Berbicara di situ berbicara tentang agama, tetapi
para penganut agamanya terjadi perbedaan, perselisihan, dan konflik dalam konteks agama. Apalagi yang berbeda agama, yang satu agama saja sudah berbeda. Muncul aliran-aliran di situ. Ada yang namanya Syiah, ada yang namanya Murji'ah, ada yang namanya Mu'tazilah, ada yang namanya Khawarij, ada yang namanya Sobaiyah. Nah, di Indonesia ada yang namanya Nahdlatul Ulama, ada yang namanya Muhammadiyah, ada yang namanya Persis, ada yang namanya Syarikat Islam, ada yang namanya Al-Wasliyah, banyak sekali. Dan terjadi ternyata berbeda-beda. Dalam kerangka apa? Berbeda-beda dalam pemahaman. Awalnya berbeda organisasi, lalu dibawa ke ranah yang namanya ranah fikih, ranah perbedaan pendapat. Sehingga kalau sudah berbisa begitu, maka yang muncul adalah perselisihan. Ini dalam agama yang satu saja berbeda, apalagi kalau berbeda agama, kan gitu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Quran sudah menjelaskan pada saat kalian berbeda, maka berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, yaitu Al-Quran, atau kepada agama Islam. Dan jangan bercerai-berai. Nah, kemudian Al-Hadis juga menjelaskan, Rasulullah SAW menjelaskan dalam konteks apa? Dalam konteks supaya tidak bercerai-berai. Apa bunyinya? Satabtariku ummati ala salasin wasab'ina firqatan. Umatku nanti akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Mereka terjadi konflik, mereka terjadi perbedaan pendapat, mereka terjadi polemik, mereka juga berbeda dalam konteks teologi dan sebagainya. Terbagi menjadi 73 golongan. Terus hum yadkhulunan nar, mereka akan masuk neraka illa wahidah, kecuali hanya satu golongan yang akan masuk surga. Lalu para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa yang masuk surga itu, satu golongan itu ya Rasulullah? Beliau menjelaskan, al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah, itu apa? Orang atau kelompok yang bersatu. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pancasila sila ketiga berbunyi tentang persatuan Indonesia. Jadi kalau pengen menang, kalau juga pengen kuat, maka bersatu. Makanya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Wah, istilah kan begitu kan? Ya. Itu luar biasa itu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Intinya apa? Intinya bahwa dalam konteks ini kita senantiasa diusung untuk mengusung tali persaudaraan. Bagaimana supaya kita senantiasa membangun persaudaraan di antara kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan ini penting. Sehingga kata baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau terus menyatakan al-mu'minuna kal masjid kal binyanil masjid. Jadi orang-orang beriman itu bagaikan apa? Bagaikan sebuah bangunan masjid, yasuddu ba'duhu ala ba'dun. Yang antara sebagiannya itu saling menguatkan kepada saling yang lain, pada bagian yang lain. Saling mendukung, saling memotivasi. Saling apa? Saling terus untuk memberikan stimulan kepada yang lainnya. Jadi kalau ada seorang mukmin memusuhi mukmin yang lain, maka itu bukan mukmin yang sejati. Mukmin yang sejati adalah seperti bangunan masjid. Dalam bangunan masjid disebut masjid apabila apa? Di situ ada pondasinya. Di situ juga ada temboknya. Di situ juga ada ventilasinya. Di situ ada pilarnya. Di situ juga ada alasnya, ya, ada lantainya. Di situ juga ada atapnya. Jika tidak ada satu, tidak ada tiang, maka bangunan itu akan runtuh. Begitu juga dalam konteks orang-orang yang beriman,
orang yang beriman itu adalah harus dalam keadaan satu kesatuan. Tidak boleh saling bermusuhan, tidak boleh saling gontok-gontokan. Tapi yang penting adalah bagaimana saling menikmati setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi Nabi juga menjelaskan al-muslim akhul muslim. Al-muslim akhul muslim, orang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi. Tidaklah kesempurnaan orang yang beriman itu di antara kalian sehingga orang itu mencintai kepada saudaranya. Oleh karena itu, kenapa sih hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ada budaya yang namanya cium tangan. Ada budaya yang namanya bersalaman. Ini juga saya katakan budaya, kenapa? Karena dulu zaman Rasulullah SAW itu di Mekah itu bukan menjadi budaya kalau bersalaman itu, berjabatan tangan itu. Berjabatan tangan dan salaman itu adalah bagian budaya dari orang-orang Yaman. Ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul, lalu tiba-tiba datang rombongan dari Yaman, mereka bertemu dengan Rasulullah, lalu mereka mencium tangan Rasulullah. Lalu Rasulullah katakan, ini adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Karena orang Arab itu tidak mengenal cium tangan, tidak. Tapi orang Arab itu berpelukan. Nah, terus sehingga Nabi beliau mengatakan, jika ada seorang muslim, mamil muslimaini. Tidaklah dua orang muslim, yaltaqiyani, kemudian keduanya bertemu, hatta yatasaffahani, sehingga keduanya bersalaman, illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Dosa-dosanya akan berguguran diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kedua tangan itu berjabatan, sebelum keduanya itu berpisah dari tempat yang ada dalam keduanya. Ini luar biasa. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini titik tekannya, penguatannya adalah bagaimana kita membangun persaudaraan, bagaimana kita membangun solidaritas kita supaya kuat muslim dengan muslim. Nah, kita kan misalnya di komplek ini yang sangat luar biasa perjuangannya, saya sangat bersyukur sekali. Jarang ada yang melakukan kajian-kajian yang begitu padat kegiatannya di masjid. Ada malam Jumat, ada pagi subuh, ada bulanan sebagainya. Wah, ini sangat luar biasa. Nanti saya akan ngobrol dengan DKM, ngobrol DKM. Nanti bukan hanya ngaji begini kuping, tapi kalau bisa ada teks yang bisa dibaca. Siga ala-ala pesantren dah gitu tanya. Siga kajian pesantren. Apakah nanti dalam bentuk kitab kuning, kajiannya tafsir, kajiannya hadis, kajiannya tasawuf, nanti semuanya pegang kitab semuanya, kemudian kita mengkaji bersama-sama, lalu terjadi dialog di antara kita supaya untuk mendalami dan melakukan pengayaan yang ada di dalam kitab itu. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana Pak DKM, ya, supaya kan selama kita niatnya baik, insya Allah nanti kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Hidayah ini mudah-mudahan banyak kegiatan-kegiatan yang konstruktif nanti bisa kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Tilhan sudah ngedipan, maka saya akan mengucapkan salam. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada malam hari ini, kurang lebihnya barangkali ada pertanyaan, saya buka sesi pertanyaan. 5 menit atau 10 menit. Silakan, ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Boleh, silakan. Ada yang nanya? Biasanya kok suka nanya biasanya ya. Kenapa malam hari ini tidak ada yang bertanya ya? Pak Detris, ada pertanyaan? Tidak ada. Atau jangan-jangan apa yang saya sampaikan nggak bisa dipahami? Saya teringat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa, ini bocoran ya. Ini bocoran ini. Ada orang yang bertanya, kenapa sih bangsa Yahudi Israel itu pintar-pintar?
Kenapa sih mereka itu pintar-pintar? Padahal kan Allah berikan ya, Allah berikan potensi yang sama, akalnya sama, semuanya sama. Cuman Quran sudah ngomong, faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Allah mengunggulkan mereka dan mengalahkan yang sebagian mereka. Begitu. Dia orang Yahudi itu diberikan istimewa. Quran sudah menyebutkan demikian. Tapi ini ketika harus ditelaah hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih pintar-pintar? Satu hal ya, yang menjadi budaya kebiasaan orang-orang Yahudi itu adalah selalu bertanya. Begitu. Itu. Kenapa sih? Jadi sejak kecil itu sudah tanamkan kepada anak-anaknya itu. Apa tanaman? Orang tuh ngomong kepada si anaknya yang sekolah itu. Apa yang sudah kamu tanyakan hari ini? Gitu. Makanya apa? Makanya mereka itu setiap hari bertanya. Setiap di sekolah mereka bertanya. Apapun mereka tanyakan. Jadi orang-orang yang mendapatkan Nobel itu kenapa orang-orang Yahudi? Karena memang sejak kecil mereka didik bertanya. Sudah nanya apa kamu hari ini? Jadi gitu. Ibunya ngomong begitu ke anak-anaknya. Kalau pulang sekolah, langsung nanya kepada anaknya. Sudah nanya apa kamu hari ini? Tidak ada. Kenapa kamu tidak bertanya? Oh, itu langsung. Dan setiap hari, sudah nanya apa hari ini? Kalau lagi belajar, sudah nanya apa tadi hari ini? Terus dan begitu. Nah, karena malam hari ini tidak ada yang bertanya, ya sudah, nanti untuk anak-anak saja untuk yang bertanyanya. Gitu. Atur nuhun ka sadayana, punten anu kasuhun. Sadaya kok, gitu kok ini cakapnya. Mohon. Kamari teh abdi teh hoyong ngiring bola poli nganti kebagian itu dah. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.